Happy Sunday, welcome to our very first hybrid Sunday service dalam IFGF Surabaya ini. I'm so looking forward. Hari ini kita boleh bersama-sama tadi di kamar mandi, waktu saya mandi, saya diingatkan, saya menangis pada waktu itu, dan bukan karena hari ini kita hybrid service, tapi karena saya melihat bahwa selama 64 minggu, bagaimana Tuhan memelihara setiap kehidupan kita. Selama 64 minggu ini kita 1 tahun 3 bulan kita melakukan ibadah secara online. Anda yang setia terus dalam discipleship, Anda yang terus terkoneksi dalam iCare dan iGrow, dimanapun Anda berada, saya ingin menyapa Anda baik secara onsite maupun online. Saya mengatakan thank you untuk kesetiaan Anda bersama-sama dengan kita untuk stay connected. Thank you para volunteers, thank you para full timers, thank you setiap orang yang memungkinkan ibadah ini boleh berjalan secara online. Dan kalau Anda perhatikan, kita hari ini onsite pun, di belakang sana ada teman-teman di belakang layar yang mereka mau memastikan jemaat kita yang online, Anda bisa mendengarkan, mengikuti ibadah ini dengan baik. Kita ada yang namanya broadcast room di sana, dan saya berdoa buat teman-teman yang online, Anda bisa merasakan apa yang kami rasakan di tempat ini, karena ibadah itu bukan soal onsite atau online, tapi Anda mengkhususkan waktu untuk ada waktu bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan keluarga untuk beribadah, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Yang setuju boleh katakan amin. Amin, saudara. Dan saudara, selama 64 minggu ini, kalau kita bisa melihat bahwa kita gereja nggak pernah tutup, kita selalu melakukan discipleship jalan terus, dan di sini kita bisa melihat bahwa teman-teman yang baik secara online maupun onsite, terutama yang online, kita bisa melihat bahwa beberapa orang pertama kali datang onsite itu hari ini. Pertama kali mereka adalah hasil dari pandemik. Kita bisa melihat dedikasi anak. Kalau saya catat di sini selama Maret sampai hari ini, member initiation ada 141 orang, newcomer ada 85 orang, dedikasi 30 anak. Wow, fruitful sekali selama masa pandemi kita ada 30 anak yang didedikasikan. Amin, saudara. Dan kita bisa lihat di sini ada orang-orang yang dibaptis, teman-teman yang menyelesaikan kelas KAM, 169, 171, lead 145. Saya nggak hanya bicara soal angka, tapi kita bisa melihat bahwa Anda mengalami pertumbuhan baik secara rohani maupun Anda mengalami stay connected bersama-sama dengan kita. Amen, saudara. Dan hari ini saya mau ajak seorang couple, seorang pasangan yang justru dia berada bersama-sama dengan kita, justru menjadi member IFGF Surabaya ini justru di masa pandemik. Karena itu kita mau sambut teman kita ini akan menyampaikan kesaksian melalui video. Let's welcome Stefano and Rachel. Halo, bisa perkenalan dulu dan ceritain sedikit dong perjalanan kalian di IFGF Surabaya. Hai, aku Vano dan ini istri saya Rachel. Kita menikah di awal tahun ini di bulan Januari dan kita berdua diberkati di IFGF Surabaya. Pada awalnya kita tahu IFGF Surabaya ini dari adiknya Rachel. Dia lebih dulu beribadah di tempat ini. Cuma pada waktu itu dia juga nggak ngajak kita juga sih. Nah, kebetulan waktu sebelum pandemi kita lagi mempersiapkan pernikahan. Di situ kita mencari gereja dan terutama komunitas tempat di mana kita bisa bertumbuh dan terlebih lagi bisa mengempower kita untuk masuk ke musim yang baru. Dan di situ kita memutuskan coba untuk ikut ibadah online IFGF Surabaya dan kita memutuskan untuk join. Apa nih yang membuat kalian ingin tertanam di IFGF Surabaya? Jadi at first kita melihat visi gereja dan kita memiliki pandangan yang sama bahwa connections dan relationships itu hal yang sangat-sangat penting. Dan setelah kita join, kita benar-benar merasakan bahwa IFGF itu sangat menghidupi visi yang dimiliki. Dan selain itu, kita juga bertemu dengan komunitas dan juga mentors yang sangat suportif, sangat membangun. Juga kita diberikan arahan-arahan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu membuat kita semakin yakin untuk tertanam di tempat ini. Apa sih arti home buat kalian? Jadi, home buat kita adalah tempat di mana kita bisa menjadi real dan vulnerable seutuhnya. Home juga tempat orang-orang yang mau saling mengasihi dan melayani. Dan yang terutama, home adalah tempat di mana our greatest support system kita berada.
Jadi meskipun kita baru di sini, tapi kita merasakan kalau IFGF ini benar-benar bikin kita feels like home. Apa nih harapannya buat IFGF Surabaya di masa depan? Kita sih berharap kita berdua bisa terus bertumbuh, berbuah, melayani Tuhan sama-sama di tempat ini. Dan nggak cuma di bidang praise and worship aja, tapi kita punya hati dan kerinduan juga untuk bisa melayani para young couples di sini. Amin. Nah, sebenarnya kalau Anda perhatikan gitu ya, selama 1 tahun, 3 bulan ini, ada beberapa hal yang kita lakukan selama pandemik ini yang berubah. Beberapa dari Anda mungkin ketika Anda ada di dalam rumah atau Anda menjalani season demi season, Anda mulai merasakan bahwa beberapa orang kita mulai kelihatan aslinya gitu ya. Orang tua kita, waktu kita melihat suami kita, istri kita, anak kita, atau hubungan dengan orang tua, kita seolah-olah ada sesuatu yang Tuhan reveal sehingga Tuhan ingin sembuhkan di dalam kehidupan kita. Memang kita bisa melihat, bersyukur kalau kita bisa melihat beberapa hal dalam kehidupan kita. Tuhan fix kita, Tuhan sembuhkan kita. Karena dengan adanya keluarga, adanya home di dalam rumah Tuhan di dalam kehidupan kita, baik kita secara gereja maupun secara rumah tangga maupun dalam pekerjaan, saya percaya Tuhan sedang memulihkan setiap kehidupan Anda. Nah, itu yang pertama saya mau perhatikan. Nah, yang kedua kalau kita perhatikan, beberapa dari Anda mungkin punya kebiasaan baru. Berapa banyak selama 15 bulan ini punya hobi baru atau kebiasaan baru? Saya punya, gitu ya. Boleh angkat tangan? Ya. Ya. Nah, ada beberapa kita yang waktu awal hanya mengisi waktu luang. Dan puji Tuhan, kalau hari ini Anda sudah melakukan pivot, kebiasaan Anda yang baru itu membuat Anda semakin dekat sama Tuhan, semakin dekat sama keluarga. Namun perhatikan, ada beberapa kebiasaan baru yang awal-awalnya kita pikir iseng-iseng, tapi akhirnya jadi distraction dalam kehidupan kita. Pernah melihat hal itu? Mungkin awal-awalnya nonton TV di rumah gitu ya, hanya karena untuk mengisi waktu. Tapi lama-lama kemudian Anda nggak punya lagi waktu untuk berdoa, waktu beribadah, waktu untuk Anda sama anak-anak. Tiap hari yang dipikirkan adalah TV series gitu ya. Kalau saya sebutkan nama-namanya nanti banyak yang tersinggung gitu ya. Tapi mungkin awalnya kita cuma ingin mengisi waktu. Tapi lama-lama itu jadi distraction dalam kehidupan kita. Banyak hal, kebiasaan-kebiasaan. Saya melihat ada beberapa mulai belajar mungkin tentang mencari pekerjaan baru, memulai suatu bisnis yang baru, bahkan ada yang memulai investasi yang baru, ada yang sudah mulai dari investasi yang paling konservatif sampai yang high risk dan lain sebagainya. It's good kalau Anda sudah bisa memulai suatu yang baru, tapi ada yang distracted. Saya bisa melihat orang kemana-mana harus ngeliatin chart gara-gara baru belajar ngeliat chart. Berapa banyak? Mudah-mudahan bukan Anda. Pagi, malam, siang ngeliatin harga ini naik atau turun, harga ini naik atau turun dan lain sebagainya. Yang tadinya kita untuk mengisi waktu luang, kita mau belajar, kemudian bisa jadi distraction. Gitu ya. Tolong ingat-ingat siapa teman Anda atau adik Anda yang melakukan hal itu. Saudara. Mungkin hobi-hobi baru, jadi pagi, siang, malam Anda nggak bisa melihat itu. Nah itu yang kedua kita melihat selama beberapa waktu ini, itu terjadi di dalam rumah kita. Tapi juga ada beberapa waktu kita tanpa sadar dalam kehidupan kita, kita itu sibuk memperbaiki diri. Tanpa sadar kita itu menjadi orang yang sangat mementingkan diri sendiri. Tahukah Anda, kita ingin survive, that's good. Kita belajar untuk kita mempertahankan diri kita. Dan itu suatu hal yang baik menurut saya. Tapi berapa banyak tanpa sadar, apa yang tadinya kita buat untuk kita bisa memperbaiki diri kita, tanpa sadar gesekan terjadi. Karena kita sibuk mementingkan diri kita sendiri, kita nggak pernah ketemu orang lain, kita terkena masalah mental health kita stres sendiri, kita depres sendiri, mengalami banyak gesekan, tanpa sadar kita terjadi saling menghakimi satu dengan yang lain, mengkritik satu dengan yang lainnya, gampang sekali tersinggung, gampang sekali unfriend dan unfollow teman-teman kita di sosial media, saudara. Hanya karena perbedaan pendapat, hanya karena kita, itu nggak terjadi di sini, mungkin terjadi di luar negeri, saudara. Gitu. Tapi kita bisa melihat begitu banyak hal yang terjadi dengan gampang tersinggung, kita
berbagai banyak hal, sehingga kita nggak cuma mengalami distraction dalam kehidupan kita, karakter kita pun dibangun. Karena itu hari ini di musim yang baru, yuk kita mulai sadar bahwa kita berbicara mengenai a place call home. Saya nggak hanya bicara mengenai gereja Tuhan, saya nggak bicara soal family, tapi kita bisa melihat di mana hati kita itu berada. Kita berada sampai saat ini, kita kuat karena kita punya suatu tempat yang namanya home. Amin, saudara. Kita punya suatu tempat di mana kita bisa menjadi real di dalam kehidupan kita. Kita ada di dalam satu rumah, karena rumah ini menjadi tempat kita melayani. Dan saya mau kasih tahu, ketika kita memulai season yang baru, kita sudah mengalami begitu banyak gesekan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin saling kritik dan lain sebagainya. Tapi saya berdoa, ini waktu di mana kita hari ini, kita mulai musim yang baru. Dan minggu lalu saya ada di Bali dan saya melihat foto ini, kalau Anda bisa lihat di sini gitu, teman-teman, banyak orang mengatakan bahwa setelah pandemik ini begitu susah untuk orang bisa kembali melayani Tuhan. Dan kita bisa melihat di sini bahwa teman-teman ini melayani secara luar biasa persiapan ini. Dan saya melihat kembali waktu minggu lalu di foto ini, di dalam rumah ini kita real. Kita make mistakes di dalam kehidupan kita. Kita say I'm sorry. Dan saya mau katakan, rumah di mana kita berada, gereja ini, rumah tangga Anda, tempat pekerjaan Anda, komunitas Anda, saya mengatakan, kita ada di sini bukan karena kesempurnaan kita, tapi karena kita di sini, ini adalah rumah kita. Amin, saudara. Justru orang yang paling dekat dengan kita bisa menyakiti kita. Orang yang paling dekat dengan kita bisa, mungkin kita ngerasa nggak sesuai lagi dengan keinginan kita. Makanya hari ini saya punya tema, kita kasih, don't get lost at home. Apapun season Anda, atau apapun ketegangan yang Anda alami, saya percaya kita perlu suatu rumah, kita perlu yang namanya home, supaya kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Oke, selanjutnya kita bisa melihat di sini. Kita lihat suatu stories dalam Lukas pasal 15, di mana Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Tahukah Anda bahwa dalam perumpamaan Yesus dalam Lukas pasal 15 ini, dia berbicara mengenai domba yang hilang di dalam padang gurun. Dia berbicara tentang koin yang hilang, tapi juga berbicara mengenai anak yang hilang di dalam rumah. Dan kita bisa melihat di sini, hari ini kita bicara mengenai a place called home. Anda harus tahu bahwa kita tahu bahwa hati Bapa itu. Yuk kita lihat hati Bapa itu. Dalam Lukas pasal 15 kita lihat ayat yang berikutnya. Di sini ayat 20. Saya mengatakan bahwa Anda harus tahu bahwa di setiap season dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, Tuhan itu kasih suatu tempat yang namanya rumah, supaya kita bisa merasakan kasih Bapa surgawi itu. Kita bisa merasakan apa yang namanya cinta. Dan seringkali kita berbicara mengenai hati Bapa, tapi seringkali anak juga nggak tahu hati Bapa itu sebenarnya apa sih, hati Bapa di surga itu. Dan kita mau belajar hari ini, waktu kita belajar tentang rumah, tentang home, kita bisa melihat, di sini saya bisa melihat the heart of the Father ini dalam Lukas pasal 15 ayat 20. Ketika anaknya ini jauh dari Tuhan, jauh dari Bapaknya, ayat 20 mengatakan, maka bangkitlah dia dan pergi kepada Bapaknya ketika masih jauh. Bahkan ketika kita ini jauh dari Tuhan, berapa banyak dari kita mengalami distraction after distraction. Berapa banyak dari kita, karakter kita yang tadinya kita suka, waktu awalnya kita memiliki karakter yang baik, kemudian kita berubah dalam kehidupan kita. Berapa banyak tahu kalau kita ketika masih jauh, ayahnya melihat dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tahukah ketika Tuhan membangun rumah, isi hati Bapa yang pertama adalah memiliki belas kasihan. Dan kita bisa melihat yang kedua ayat berikutnya, ayat 21. Kita bisa melihat bahwa anak itu berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Dan aku gak mau lagi disebut sebagai anak Bapa. Tapi Bapaknya memeluk dia. Dan Anda tahu bahwa hati Bapa itu adalah selain compassionate, dia adalah Bapa yang mengampuni. Dia adalah Bapa yang forgiving. Dia adalah Allah yang mengampuni. Berapa banyak kita ketika kita mengalami situasi dalam kehidupan kita, yang hilang adalah waktu kita nggak bisa mengampuni orang lain. Kalau Anda bisa melihat hati Bapa itu adalah Allah yang mengasihi. Hati Bapa adalah Allah yang mau merestorasi.
Tapi anak itu berkata pada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari. Cerita anak yang hilang, yang meninggalkan ayahnya, meninggalkan rumahnya, berbicara mengenai ayah yang memberikan jubah yang terbaik. Kalau Anda perhatikan di sini, dia kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Allah kita adalah Allah yang ingin merestorasi kehidupan kita. Bersyukur ketika Anda ada di dalam rumah, you stay at home. Allah mau merestorasikan kehidupan kita. Terus kita lihat Allah, sifat-sifat Allah ini. Yuk kita lihat ayat berikutnya. Kita bisa melihat bahwa Allah, dia mengatakan, Bapa kita, ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Hilang dan didapat kembali, was lost but is found. Maka mulailah mereka bersukaria. Allah kita adalah Allah yang mau mengampuni. Allah yang penuh dengan belas kasihan, yang mau mengampuni, Allah yang mengasihi, Allah yang mendamaikan, dan Allah yang memulihkan. Lihat slide berikutnya. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu juga mau mendamaikan. Anak yang hilang ini, dia punya masalah dengan orang tuanya, dengan ayahnya. Tapi ayah punya inisiatif untuk mendamaikan. Dan kemudian anak sulung itu marah dan tidak mau masuk. Dan kita bisa melihat bahwa kita di sini melihat heart of the Father. Allah yang bagaimana? Next slide kita bisa melihat Bapa kita. Ini kita harus tahu. Waktu kita tahu tentang konsep rumah, home, Tuhan mau bahwa di dalam rumah itu Tuhan memberikan kita untuk memiliki belas kasihan. Untuk kita bisa saling mengampuni. Untuk kita bisa saling mengasihi. Untuk kita bisa saling mendamaikan. Begitu banyak hari-hari ini orang yang tiba-tiba nggak ada peace lagi, nggak bisa didamaikan. Dan Allah yang sama adalah Allah yang memulihkan. Are you glad to have the heart of the Father dari surga? Amin, saudara. Anda bisa mengenal Bapa di surga. Makanya hari ini new season, yuk belajar mengenal isi hati Bapa di dalam kehidupan kita. Belajar untuk mengenal hati Tuhan itu yang penuh dengan compassion, penuh dengan pengampunan, penuh dengan hati yang mau mengasihi, dan hati yang mau mendamaikan. Dan seringkali kalau kita belajar tentang kisah anak yang hilang, saya belajar ini dari akhirnya dulu. Berapa banyak kita sering dengar bahwa anak yang hilang itu anak yang sulung atau yang bungsu? Sulung atau bungsu? Bungsu. Kita selalu diajarkan sejak kecil, anak yang hilang ini anak yang bungsu. Di setiap kisah Natal, kok Natal kok anak hilang ya? Sorry, di setiap kisah-kisah yang ada pertobatan, selalu kita dengar cerita bahwa ada anak yang hilang. Tapi kalau Anda perhatikan di sini, ternyata yang hilang ini dua-duanya. Yang satu benar-benar hilang, dia keluar di dalam rumah. Tetapi yang sulung, itu dia hilang. Walaupun dia ada bersama-sama dengan ayahnya di dalam rumah. Dan saya berdoa dimanapun kita berada, kita gak mau menjadi anak yang hilang. Baik itu kita keluar ataupun kita lebih lagi, don't get lost at home. Amin, saudara. Yuk kita bisa melihat di sini. Nah, kita bisa lihat firman Tuhan mengatakan, seperti Bapa sayang pada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu siapa kita, dan Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan itu Allah yang mengasihi kita. Saya sempat dengar waktu Pastor Indratan di Jogja kemarin, ya hari Jumat Indah ada ya di sini. Nah, dia dengar bahwa seringkali kita bulan ini kita bicara tentang hati Bapa ya. Kita belajar tentang home, kita akan merayakan Hari Bapa, bukan hati Bapa. Hari Bapa tanggal 20 Juni nanti kita ada Father's Day. Dan saya suka satu perkataan dari Pastor Indra waktu itu, dia mengatakan, seringkali dalam kehidupan kita menuntut Bapak yang bagaimana, pengajaran-pengajaran aku nggak dibapain aku. Tapi pertanyaannya adalah, kita pernah nggak jadi anak yang baik, yang mengerti hati Bapaknya? Thank you, itu such a revelation for me gitu ya. Makanya saya baru buat khotbah waktu hari Jumat setelah dengar kamu. Enggak, saudara, ini saya udah siapkan. Tapi kita bisa melihat, seringkali kita tahu Bapa di surga, tapi kita nggak tahu apa isi hati Bapa itu. Nah, apa yang membuat kita bisa lost di dalam rumah kita? Hal-hal apa yang membuat kita lost at home? Secara cepat saya bisa melihat ada dua sisi, baik si anak yang bungsu maupun anak yang sulung. Yuk kita bisa melihat, saya secara cepat saya bisa katakan di sini, prodigal son's heart. Kalau Anda melihat dari sisi anak yang bungsu, kita bisa melihat hal-hal yang hilang di dalam hidupnya. Kenapa si anak ini bisa distracted,
kemudian menjauh. Dan kita bisa melihat begitu banyak orang hari-hari ini dengan gampang meninggalkan tanda kutip rumahnya. Baik rumah secara rohani, rumah secara jasmani maupun tempat komunitas di mana dia berada. Ternyata kalau kita melihat di sini, yang pertama slide berikutnya, kita bisa melihat yang pertama yang membuat dia benar-benar distracted adalah dia itu egois, tidak ada penundukan diri. Bayangin ya, Anda harus tahu bahwa harta warisan pada waktu zaman itu nggak dibagi dua. Anak pertama itu dapat 2 bagian. Tapi anak ini menuntut, papanya belum mati, berapa banyak di sini berani menuntut warisan sebelum orang tuanya meninggal gitu ya. Durhaka bener gitu ya kalau kita melihat di zaman ini. Tapi dia bisa mengatakan, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku, lalu dia akhirnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Dia minta bagian lebih dahulu. Saudara, saya mengatakan apa yang membuat hati kita tanpa sadar kita distracted, kita lama-lama tambah jauh dari Tuhan. Yang pertama di sini adalah ketika kita memulai hanya memikirkan diri kita sendiri. Itu yang membuat hati kita jauh dari rumah, jauh dari home, dimanapun kita berada. Kemudian adalah orang kalau sudah mengatakan bahwa aku nggak mau tunduk pada siapa-siapa, aku nggak mau tunduk pada otoritas, hati-hati itu yang membuat kita makin lama makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari komunitas, makin jauh dari rumah kita, makin jauh dari keluarga kita. Ketika kita mulai berkata bahwa aku tidak mau tunduk pada otoritas, nggak ada orang yang bisa melarang aku. Di sebuah negara adidaya hari-hari ini begitu banyak masalah terjadi karena semuanya atas nama freedom dan hak asasi manusia. Begitu tidak ada penundukan diri, saya mengatakan disitulah kita bisa melihat seluruhnya mengalami kehancuran. Terus kita lihat secara cepat, anak ini mengalami memisahkan diri. Kenapa anak ini bisa jauh, bisa get lost? Karena dia mau memisahkan diri. Berapa banyak ketika menghadapi masalah, mereka mulai menjauh. Nggak lagi ke iCare, nggak lagi ke komunitas, nggak mau ke gereja. Masalahku terlalu berat, justru karena dia pergi dan memisahkan diri. Disitulah dia mengalami temptation demi temptation. Dia memboroskan harta miliknya, hidup dengan foya-foya. Dan dia mengatakan, ayat 30, ini kata-kata anak sulungnya. Anak ini dituduh penuh dengan hawa nafsu. Berapa banyak darah kita got distracted ketika kita mengalami mau memisahkan diri dan kita penuh dengan hawa nafsu. Terus kita lihat terus, dan kemudian dia menghabiskan harta itu dan dia pun mulai melarat, lalu dia pergi bekerja pada majikan negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Terus kita lihat di sini, dan lalu dia mengisi perutnya dengan ampas menjadi makanan babi dan seorang pun memberikannya kepadanya. Dia mengalami kelaparan. Gak pernah bisa puas, karena apa yang dia cari gak pernah memuaskan, sehingga dia terus lapar, dan akhirnya ampas pun dimakannya. Terus kita lihat slide berikutnya di sini, kita bisa melihat kenapa hati yang membuat dia menjauh dari Tuhan. Hal-hal apa yang bisa distract kehidupan kita dari rumah yang Tuhan sudah berikan. Ketika kita memiliki self-will, gak mau tunduk, gak mau diatur lagi, selfish, egois, memisahkan diri, penuh hawa nafsu, dan penuh dengan kelaparan, gak pernah bisa dipuaskan. Hari ini ketika Anda mulai distracted, Anda mulai mengejar hal-hal yang gak penting, ini waktu kita untuk kita datang kembali kepada Tuhan, untuk kita boleh sama-sama kembali kepada hati Bapa itu. Amin, saudara. Anak ini meninggalkan tempatnya, meninggalkan rumahnya, tapi elder brother's heart, ini lebih parah lagi. Dia ada di dalam rumah, tapi dia get lost. Saya akan bacakan ayatnya, tapi karena waktu saya katakan, tapi apa yang membuat anak ini? Kalau kita bisa melihat, anak yang bungsu ini seperti anak yang high risk. Anda bisa melihat ya, yang suka, bentar, tetap yang tadi saya ingin make point supaya cepat di sini, dikatakan, anak yang tadi bungsu ini pengen explore new things. Dia ngerasa bosen, bapaknya boring abis, gue pengen coba-coba deh, gue pengen menikmati kehidupan yang layak dan lain sebagainya. Tapi elder brother's heart, dia ini anak yang sebenarnya hidupnya itu turut pada aturan. Dia hidupnya, dia nggak neko-neko, tapi di dalam hatinya, dia memberontak. Berapa banyak bisa melihat di sini? Ketika ada orang memiliki 2 anak, satunya itu rebel banget, satunya kelihatannya alim banget, tapi sebenarnya rebel at heart. Dan sebenarnya Tuhan Yesus ini menunjukkan 2 hal.
orang manusia ini semua membutuhkan kasih Yesus. Baik orang yang terhilang maupun orang yang religius. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus mencontohkan bagaimana orang-orang Farisi itu mereka memiliki kemarahan. Di zaman ini begitu banyak orang merasa self-righteous, merasa benar sendiri. Aku yang paling benar, aku yang paling punya benar ilmu yang paling banyak, dan kerjaannya marah-marahin orang. Dan anak yang sulung ini dia penuh dengan kepahitan, nggak kelihatannya di rumah alim gitu ya. Dia mengatakan aku menuruti segala sesuatu, tapi kamu nggak melakukan apa-apa. Dia marah sama ayahnya. Dia kelihatannya iri sama adiknya, tapi sebenarnya sama seperti orang-orang yang marah sama Tuhan. Dia itu seperti anak sulung ini. Dia merasa sudah benar melakukan segala sesuatu, tapi dia hilang, get lost at home. Dia ada di dalam rumah sendiri, tapi dia terhilang karena dia disrespectful, tidak menghormati, dan memiliki hati yang tidak mengampuni. Dua-duanya membutuhkan kasih Tuhan Yesus untuk kembali pada the heart of the Father. Coba kita lihat sekarang Elder Brothers Heart ini. Terus kita lihat di sini, kita ngelihat ya, terus dia mengatakan dia mulai marah ketika dia ngelihat ayahnya ngadain pesta. Dan kenapa dia marah? Yuk kita lihat ayat berikutnya. Di sini dikatakan, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Berapa banyak di sini kita seperti anak sulung yang merasa kita paling benar dan kita mengatakan, aku loh gak pernah melanggar ini, tapi aku gak dapat apa-apa. Pernah merasakan kayak gitu? Pernah yang punya anak seperti itu? Yang satu nurut bilang aku gak tahu, tapi begitu yang tadi bandel tiba-tiba 3 kali nggak naik kelas sekali langsung dapat hadiah sepeda mini gitu ya. Kemudian kakaknya marah, aku lo naik kelas terus nggak pernah dapat apa-apa. Ini nggak naik 3 kali, naik sekali aja langsung dapat sepeda mini. Berapa banyak punya saudara kayak itu, nggak usah angkat tangan saudara. Tapi inilah the heart dari kakak sulung ini. Dia merasa aku sudah melakukan ini. Bangsa Yahudi, orang Farisi, legalisme. Dia mengatakan aku sudah melakukan hukum Taurat ini. Aku merasa paling benar. Aku yang paling layak. Aku yang paling deserve untuk menerima segala kebaikan Tuhan. Aku yang paling deserve untuk merasakan berkat Tuhan. Tanpa sadar dia ada di dalam rumah Tuhan. Dia ada di dalam keluarga yang baik. Dia ada di dalam komunitas yang benar. Tapi orang ini sendiri terhilang di dalam rumahnya sendiri, saudara. Karena hatinya nggak pernah puas. Hatinya merasa aku sudah benar. Dan saya mengatakan hari-hari ini begitu banyak orang saling menyalahkan, saling menuduh, saling merasa self-righteous. Tanpa sadar dia punya resentfulness di dalam kehidupannya. Dia punya dendam tersendiri. Karena melihat orang-orang yang dia anggap tidak layak, dia menerima segala sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Saya berdoa hari ini, yes, anak yang hilang kita terus jangkau, because people is our mission. Amin, saudara. Tapi kita yang ada di dalam rumah Tuhan, kita punya hati, kita nggak menjadi orang yang benar sendiri, kita nggak menjadi orang yang penuh dengan kepahitan, kita nggak mau jadi orang yang penuh dengan tidak mau mengampuni. Begitu banyak orang yang melihat, dalam setahun lebih ini kita bisa melihat begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Mungkin yang muda kelihatan yang ganteng jatuh dalam dosa, oh iya karena ganteng, tapi yang tua pun, udah tua-tua pun kadang-kadang ada yang jatuh dalam dosa, dan kita bisa melihat, wah. Dan instead kita belajar, akhirnya kita nggak bisa mengampuni. Akhirnya kita aku gak gereja-gerejaan, semua sama aja. Semua aku juga dikecewakan kok. Orang yang aku kagumi juga jatuh juga kok akhirnya. Tanpa sadar kita develop. Kita belajar sendiri firman Tuhan. Yes, that's good. Tapi hati kita nggak bisa mengampuni orang yang kita anggap mungkin orang-orang yang harusnya bisa memberi contoh. Tapi kita nggak bisa melihat contoh dari mereka, unforgiving, nggak bisa mengampuni. Terus kita bisa melihat di sini, dan dia disrespectful, tanpa sadar dia menyalah-nyalahkan Tuhan, dia menyalah-nyalahkan bapaknya anak ini. Ini yang saya mau katakan. Dan di sini dikatakan ayahnya berkata pada mereka, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Dia lupa akan hal ini. Dia nggak bisa melihat dari sisi hati bapaknya. Dia nggak bisa melihat bahwa apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya ini suatu yang indah di dalam kehidupannya. Yuk kita lihat terus, kita kembali lagi slide berikutnya. Karena kemarahan, karena self-righteous, karena penuh kepahitan dan tidak menghormati dan tidak mau mengampuni. Dia nggak bisa enjoy apa yang ada di dalam rumahnya.
Makanya kita bisa melihat di sini bapaknya ngomong apa. Terus kita lihat slide berikutnya. His father said, "Son, you don't understand. You're with me all the time, and everything that is mine is yours. But this is a wonderful time." Katakan sama-sama, this is a wonderful time. 1, 2, 3. This is a wonderful. This is a new season. Kalau Anda nggak bisa melihat kebaikan Tuhan selama masa-masa ini, jangan-jangan Anda lost at home. Karena kepahitan, karena marah, karena nggak mau mengampuni, karena terlalu banyak dikecewakan, dan Anda menuduh orang lain karena Anda merasa self-righteous. Apa yang dikatakan Bapak ini? Kamu nggak bisa enjoy apa yang kita semua enjoy. Pernah ngeliat dalam satu rumah tangga semuanya enjoy gara-gara ada yang kawin, yang satunya nggak enjoy merengut terus karena dia nggak dapat. Ada terjadi dalam sana. Padahal dia ada di dalam rumah, kan dia bilang, bapaknya ngomong, enak loh kamu itu, apa yang jadi punya papa, punya kamu bisa enjoy mobil dia yang kawin, tak suruh beli mobil sendiri, kamu naik mobil papa. Di dalam rumah Tuhan pun ada yang juga kayak gitu. Kita bisa melihat semua orang excited. Kita bisa melihat dalam komunitas semua orang excited akan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap orang. Tapi kita get lost because we don't understand that it is the wonderful time. Saya berdoa hari ini adalah new season, is wonderful time buat kita semua. Amin, saudara. Yes, banyak kekurangan di sana sini, banyak ketidaksempurnaan, tapi justru itulah Tuhan membentuk karakter kita, Tuhan membentuk hati kita supaya enggak distracted di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya berdoa supaya kita bisa enjoy our new season at home. Enggak harus dalam gereja, maksudnya di dalam ruangan ini, dimanapun Anda berada, di komunitas Anda, di iCare Anda, di tempat pekerjaan Anda bisa enjoy dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, saudara, hari Jumat minggu yang lalu, Senin minggu yang lalu, Senin ini saudara, saya bisa melihat teman-teman ada 13 mahasiswa S2 HIT Surabaya, mereka telah menyelesaikan seluruh mata kuliahnya. Beri tepuk tangan dong buat teman-teman ini. Tinggal skripsi gitu ya, tahun depan kita punya 13 MTH, but I'm telling you, karena saya ada di grup itu, apakah mereka enjoy semua perjalanannya? Pastor Bobby sih enjoy, saya nggak tahu yang lain gitu ya. Tugasnya itu berat banget kadang-kadang. Kadang-kadang mendengarkan itu juga kita butuh waktu 10 dari jam 4 sampai jam 10. Penuh perjuangan gitu ya. Saya ngelihat Yuliana itu yang paling suka ketawa-ketawa sendiri karena dia nggak ada beban ikut kelas itu, saudara. Tapi waktu mereka bisa menyelesaikan, dia bilang, wah nggak kerasa ya 19 kelas. Saya nggak ngerasa karena saya nggak ngikuti, saudara. Saya punya bagian masing-masing. Dan mereka yang mengatakan berat. Banyak PR dan lain sebagainya. Tapi the reason mereka bisa lulus, belum tentu lulus. Bisa selesai kelasnya, bisa selesai tinggal tesis gitu ya. Kelasnya bisa selesai tinggal tesis, bukan karena hebatnya gurunya, bukan karena hebatnya dosennya, bukan karena hebatnya ketua kelasnya, bukan karena kuatnya pastornya, tapi mereka merasakan itu, mereka mendapatkan suasana home pada waktu mereka belajar bersama-sama. Amin. Kebersamaannya itu nggak harus Anda enak, tapi Anda merasakan you are at home, ada orang yang support Anda, ada orang yang mengampuni Anda, ada orang yang mendamaikan Anda, yang mengerti the heart of the Father as home. Dan saya juga ikut komunitas di mana bersepeda, saya kira tambah lama bisa ke Tulung Agung, saya ngelihat ada yang bisa pada waktu ke Telocor, ke Nongko Jajar, dan semua waktu naik merasakan berat, tapi waktu foto-foto yang dikatakan bukan hanya karena keindahannya, tapi karena kebersamaannya. Home membuat kita bisa bertahan pada masa-masa sulit. So how to enjoy home? Amin, saudara. 4, saya undang pemain musik, saya tahu ini karena saya lupa waktu, mungkin sudah waktunya pemain musik boleh datang. How to enjoy home? 1 Petrus mengatakan secara cepat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Terus kita bisa melihat ayat berikutnya, dikatakan di sini, berilah tumpangan seorang pada yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang Tuhan peroleh setiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya lihat dari Amplified Bible, yuk terus kita di sini. The end and culmination of all things is near.
Therefore, be sound-minded and self-control. For the purpose of the prayer, staying balanced and focus on the things of God, so your communication will be clear, reasonable, specific, and pleasing Him. Saya mengatakan hal yang pertama, untuk kita bisa enjoy di dalam rumah kita, be sound-minded and self-control. Kenapa? Supaya kita bisa fokus dan berdoa. Waktu berdoa ini, waktu pribadi dengan Tuhan ini yang seringkali hilang selama kita punya kesibukan masing-masing. Saya masih ingat sejak bulan Februari, Maret, April, Mei, begitu banyak kejadian yang di luar kontrol saya itu terjadi. Sampai saya mengatakan, I got distracted. Mau khotbah bounce back, nggak bounce back misalnya kayak gitu. Mau ngomong tentang hati Bapak, ini anak ini kocar-kacir misalnya gitu. Satu dia di Singapura, satu di Surabaya dan lain sebagainya. Begitu banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan. Sampai satu titik kalau Anda tahu selama bulan Mei saya nggak mimpin lagi Wednesday prayer. Saya ngomong sama Pastor Fendi, saya off dulu ya. Benar-benar saya maksudnya begitu banyak yang diurusi, kadang-kadang nggak bisa. Saya nggak lepas kendali gitu ya, nggak murtad juga gitu ya. Tapi dalam hati saya itu susah untuk bisa control, stay balanced and focus on the things of God. Makanya Anda harus tahu waktu saya bicara soal mantul, itu posisi saya itu masih di bawah. Dalam beberapa hal ya, nggak semuanya gitu ya. Secara rohani sih oke banget, secara khotbah sih lancar gitu. Nah, just gitu. Dalam beberapa hal. Pelayanan lancar. Tapi deep in my heart, I know ada something yang membuat saya nggak bisa fokus lagi, nggak bisa clear. Banyak hal yang terjadi karena terpisah begitu lama sama istri saya juga. Bayangin kita ketemu online terus, saya kira idealis saya bisa ketemu online, komunikasi otomatis lancar. Enggak juga, banyak hal yang kita masih perlu lakukan. Tapi Tuhan ingatkan supaya kita bisa enjoy, be sound-minded and self-control. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa berdoa, punya waktu untuk diri Anda. Kalau ini hilang dari Anda, don't get distracted. Let's go back to the heart of the Father. Dia yang mengampuni kita dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa justru di saat-saat kita mengalami banyak tekanan, kalau kita punya rumah, dikatakan miliki kasih, fervent and unfailing love to one another. Because love covers the multitude of sins. It overlooks unkindness and selfishly seeks the best of others. Kenapa kok kita kadang-kadang nggak bisa merasakan dalam rumah? Karena kita selfish, kita nggak bisa ngeliat the best di dalam kehidupan orang lain. That's why Tuhan katakan, milikilah kasih yang luar biasa. Di saat-saat ini biarlah kasihmu itu overflow, melimpah-limpah kepada orang lain. Saatnya waktu dulu ada belajar hanya mementingkan diri sendiri, mulai bagikan kasih kepada orang lain. Dan yang ketiga, Petrus mengajak kita terus untuk be hospitable, ramah satu dengan yang lain. Let's stay untuk bisa hospitable kepada orang lain. Dan kemudian apa? Serve one another. Ini yang hilang di dalam kehidupan kita. Ini yang hilang. So at the end kita bisa melihat di sini. Terus in summary saya mengatakan bagaimana kita supaya nggak hilang di dalam rumah sendiri. Be sound-minded and self-control. Love one another. Be hospitable and serve one another. Because after all, home is where your heart is. Anda boleh ada dimanapun berada, tapi kalau hatimu nggak di sana, Anda nggak bisa memberikan yang terbaik dan Anda nggak bisa enjoy the best yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan pelajaran dari Lukas 15, Yesus mengatakan, bukan yang benar yang sulung atau yang salah yang bungsu, tapi yang lost, yang get lost at home adalah mereka yang gak pernah mau mengakui dan bertobat. Anak yang bungsu lari dari Tuhan, jatuh dalam berbagai macam dosa, tapi dia mau mengakui dan bertobat dan kembali pada hati Bapa. Tapi yang satunya get lost at home, dia nggak pernah bertobat dan dia masih merasa dirinya benar. Dan Yesus mengatakan ini pada orang-orang Yahudi dan Farisi yang legalistik pada saat itu, supaya mereka tahu bahwa semua dari kita membutuhkan kasih karunia untuk bisa mengenal hati Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Amin, saudara.